Bapak Ibu sekalian Jemaat GKI Harapan Indah, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan hidup dari salah seorang tokoh Alkitab bernama Henokh. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup bergaul dengan Tuhan, yang terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Menapaki Hari Bersama Allah. Dan di dalam buku ini saya menemukan sebuah kisah yang bagi saya menyentuh dan menarik untuk diangkat kembali pada renungan pada malam hari ini. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada seorang pendeta yang sedang mengunjungi sebuah rumah sakit yang melakukan pelayanan untuk melayani orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu yang sudah mengalami sakit penyakit puluhan tahun dan tinggal menunggu hari di mana mereka akan meninggalkan dunia ini. Pendeta itu datang melayani untuk memberikan kata-kata dorongan dan seringkali memberikan bunga bagi pasiennya sebagai wujud cinta kasih pendeta itu bagi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pada satu ketika pelayanan dari pendeta ini, dia berjumpa dengan seorang ibu tua berusia 89 tahun. Ibu ini bernama Ibu Mabel, Bapak Ibu sekalian. Ibu Mabel ini sudah mengalami sakit selama 25 tahun. Dia terikat di kursi roda, dia sudah tidak berdaya secara fisik. Nah, Bapak Ibu, kondisi ibu ini bisa dikatakan sangat menyedihkan. Gitu ya. Dan pihak rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, seperti sudah angkat tangan dengan ibu ini dengan penyakit yang dialaminya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, pendeta ini memberikan setangkai bunga kepada Ibu Mabel ini. Ibu Mabel ini Bapak Ibu sekalian mengalami kebutaan, tetapi dia bisa mencium aroma yang wangi dari bunga itu. Ibu itu menerima bunga dari Pak Pendeta ini, kemudian mencium bunga itu dan berkata kepada pendeta ini, "Terima kasih, indah sekali. Tetapi bolehkah saya memberikan bunga ini kepada orang lain?" Kemudian Bapak Ibu sekalian, sang pendeta mengantar Ibu Mabel ini, mendorongnya dengan kursi roda untuk mengantar Ibu Mabel memberikan bunga kepada pasien lain. Ketika Ibu Mabel berjumpa dengan pasien lain tersebut, Ibu Mabel berkata kepada pasien tersebut, "Ini bunga dari Yesus." Perkataan singkat dari Ibu Mabel ini memancing pertanyaan mendalam dari dalam diri pendeta yang mengantarnya itu. Pendeta itu bertanya dalam dirinya, apa yang dipikirkan Ibu Mabel setiap hari sampai ia bisa berkata demikian. Kondisi hidupnya yang menderita, kondisi fisiknya yang tidak sehat, tetapi kenapa dia tetap masih bisa berkata, "Ini bunga dari Yesus"? Jika cerita pendeta itu bertanya kepada Ibu Mabel, "Ibu, apa yang Ibu pikirkan setiap hari di dalam pikiran Ibu?" Ibu Mabel itu berkata, "Saya memikirkan tentang Yesusku. Saya memikirkan betapa baiknya Ia kepada saya. Saya adalah salah satu orang yang puas. Banyak orang yang tidak peduli dengan saya, tapi saya lebih suka memiliki Yesus. Dunia saya adalah Yesus." Bapak Ibu sekalian, Ibu Mabel ini menderita kanker sudah 25 tahun. Dan sampai akhir hidupnya pun ia tetap tidak sembuh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita boleh dapat menangkap sebuah makna yang indah, bahwa Ibu Mabel sudah bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Ibu Mabel adalah contoh dari orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mampu dan bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa pengertian dari hidup bergaul dengan Tuhan?
Secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, saya memaknai, merefleksikan tentang pengertian hidup bergaul dengan Tuhan merupakan sebuah perjalanan kehidupan Kristiani yang di dalamnya terdapat iman kepada Allah, mempercayai janji-janji Allah, dan selalu berjuang untuk hidup saleh di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hidup bergaul dengan Tuhan yang saya maknai adalah sebuah perjalanan kehidupan Kristiani yang di dalamnya terdapat iman kepada Allah, mempercayai janji-janjinya, dan selalu berjuang untuk hidup saleh di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, hidup bergaul dengan Allah berarti berjalan dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah hidup yang dijalani oleh Henokh. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Henokh hidup di zaman di mana manusia tidak ingat akan Allah. Dalam konteks kejatuhan manusia dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu semakin hari semakin jahat. Pasal yang ke-6 mencatat semuanya itu. Manusia hidup melupakan Allah. Allah berada di luar kehidupan mereka. Tetapi Henokh dikatakan tetap bisa menjaga hidup rohaninya di tengah-tengah kondisi sekitarnya yang tidak mendukung. Setidaknya saya mencatat ada 2 kali pengulangan frasa hidup bergaul dengan Allah dalam ayat 21-24 ini, yang memiliki makna Bapak Ibu sekalian bahwa ia setia berjalan dengan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, di bagian firman Tuhan yang lain, Alkitab juga mengutip atau mengambil tentang Henokh. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang diangkat oleh bagian firman Tuhan yang lain mengenai Henokh, yaitu tentang imannya dan tentang kesalehan hidupnya. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, firman Tuhan mencatat, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Henokh dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentang kesalehan hidupnya yang tidak berkompromi dengan dosa. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-15 menyatakan demikian tentang Henokh. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Henokh mengecam ketidaksalehan ataupun perbuatan dosa dari orang-orang fasik. Angkatannya yang sudah bengkok dengan segala kejahatannya, tapi Henokh tetap menjaga hidup salehnya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kehidupan Henokh telah menjadi contoh, telah menjadi teladan tentang iman dan tentang kesalehan, bahwa ia mampu berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi sekitarnya yang penuh dengan kebobrokan. Kisah hidup Henokh ini Bapak Ibu sekalian kiranya boleh mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita menapaki hari bersama Tuhan setiap hari. Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kita harus hidup berjalan dengan Tuhan setiap hari. Sudahkah hari ini kita hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita berjalan dengan Tuhan? Baik dalam kehidupan rumah tangga kita,
baik dalam kehidupan pekerjaan kita yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita terus bergaul dengannya. Meskipun kisah hidup Henokh singkat dan sedikit sekali Alkitab mencatatnya, tetapi hidupnya telah menjadi contoh, teladan bagi banyak orang sampai kepada hari ini. Kita mungkin orang yang sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak terkenal, tetapi kita tetap bisa menjadi teladan dalam hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga anak cucu menantu kita melihat bahwa masih ada contoh teladan yang masih bisa ditiru di tengah-tengah kondisi dunia yang hari ini semakin jahat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus berdiri kokoh, yang boleh terus punya iman yang kuat di dalam Tuhan, yang boleh terus menjaga dan membangun kehidupan kesalehan kita di dalam Tuhan, sehingga kita boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita pada malam hari ini. Kita telah belajar dari kisah hidup Henokh, dan biarlah ini boleh menginspirasi kita untuk terus menapaki hari bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar bersama tentang hidup Henokh, di mana dia boleh hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan setiap harinya. Tuhan, biarlah kisah ini boleh menginspirasi kami, terlebih mengubahkan kami, sehingga kami pun boleh menjadi orang-orang yang boleh hidup bergaul dengan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh memiliki iman yang kuat, dan kami boleh menjaga kesalehan kehidupan Kristiani kami dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk kondisi Indonesia dan dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu pemerintah, tim medis sudah bekerja dengan luar biasa. Mungkin hari ini mereka sedang lelah, mereka sedang bingung. Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kebijaksanaan dan hikmat, sehingga mereka boleh terus melayani, mereka boleh terus bekerja semaksimal mungkin di dalam menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan boleh menjamah Indonesia, sehingga kami boleh melalui masa-masa kritis ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masalah kesehatan mereka. Kiranya Tuhan boleh hadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka, kekuatan-Mu, sehingga mereka boleh tetap mampu melewati setiap musim kehidupan mereka dengan iman kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan, anggota jemaat GKI Harapan Indah, dimanapun mereka berada, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan pada malam hari ini kami juga menyerahkan istirahat kami. Di malam yang gelap ini kami berserah kepada Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan boleh menikmati kembali kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.